saja yang boleh sampaikan. Untuk menghadapi badai ketika berlayar dan segala macamnya, kemudian memahami tentang pinisi adalah kerendahan hati. Demikian saya juga berikan kesempatan kepada Bu Husnul, dan ini menjadi narasumber yang memberikan tanggapan balik terakhir juga. Silakan Bu Husnul, mungkin dengan lebih singkat, padat, dan jelas. Terima kasih. Beberapa pertanyaan, Prof. Naida ahli arsitektur. Jadi beliau tahu tentang bagaimana arsitektur rumah Bugis, dan itu kosmologinya hampir sama dengan perahu. Saya kira itu cukup singkat saja, hampir sama dengan perahu, Prof, yang untuk arsitektur rumah. Dan memang ya ketika membuat perahu, disitulah dimulai apakah perahu ini motivasinya sudah mulai di situ. Perahu ini mau digunakan untuk apa? Bersenang-senangkah? Atau mencari untung lebih banyak? Atau apa? Dan selama pengerjaan perahu, menurut beberapa panritah, kita tidak boleh susah ya di dalam rumah. Harus senang, tidak ada perkelahian di rumah, harus tenang, karena itu nanti berproses pada saat pelayaran untuk mencari rezeki dan ketika untuk dijual. Dan memang untuk melayarkan perahu yang seperti tadi, perahu yang tidak seperti sekarang pakai mesin, ini ada Pak Ube di sini. Pak Ube ini yang mengambil foto pada saat ini adalah pelayaran Pak Horst dengan Ibu Sadia waktu itu. Ini diambil pada saat pelayaran, dan itu tadi ada pengetahuan spesifikasi untuk layar, tidak langsung dikembangkan semua. Jadi ketika misalnya ada di dekat daratan, layar mana yang harus dikembangkan dan layar mana yang harus digulung. Jadi pengetahuan kita tidak serta-merta dilayarkan seperti kalau kita melihat film pelayaran seperti itu, tidak. Ini ada teknik tersendiri dan cara menarik tali temalinya. Jadi nanti kita bisa pada webinar berikutnya kita akan membahas lebih spesifik lagi beberapa hal tentang pelayaran. Dan ini juga ada satu video juga yang bukan yang ini, yang diambil bareng Pak Ube juga. Ini sudah ya. Ada lagi yang video yang menarik di sini. Ketika berlayar itu tidak betul-betul menggunakan layar seperti ini ya, supaya kita sama-sama melihat nih. Ketika layar semua terkembang ini ada di tengah lautan, kalau kita melihat ya, kok ini miring ya kapal, mungkin perahunya mau akan tenggelam. Memang begini, ketika angin agak kencang anginnya dan perahu akan laju seperti ini, miring. Dan biasanya ini air kiri kanan itu mengalir di antara perahu. Jadi ini biasa saja, menurut Pak Horst ini biasa saja. Tetapi kita, termasuk saya yang bukan berkecimpung di dunia perahu, ini adalah hal yang sangat mengerikan, sangat luar biasa ketika ketika naik ke kapal itu dan kita ikut berlayar. Di sini betul-betul hanya bertawakal ya. Banyak pelajaran yang kita ambil bahwa untuk merenungi diri dengan baik, maka ikutlah berlayar kalau ingin betul-betul merenungi diri sendiri. Dan memang ada beberapa hal bencana ya terkait dengan pertanyaan Ibu Fahriati yang mengenai bencana-bencana yang ada di lautan, ada badai, kemudian ada angin puting beliung. Pelayar-pelayar ulung itu sudah mempunyai solusi dan beberapa hal yang dilakukan ketika bertemu dengan hal-hal cuaca yang sangat ekstrim di tengah-tengah lautan. Dan sebelum berangkat mereka juga ada semacam mitigasi ya, berdoa, ada semacam berdoa bersama untuk
lepas landas begitu dari pelabuhan untuk berlayar, itu ada doa yang dilakukan oleh mereka, kemudian saling bahu membahu ya di dalam perahu, tidak boleh susah antara nahkoda dengan awaknya, karena ini berhubungan dengan kerja orang di dalam perahu, betul-betul harus saling bersinergi ya, bermitra. Ketika misalnya layar harus dikembangkan, harus ke kiri, harus dibawa angin lagi ke kiri, ke kanan. Kalau orang profesional tidak diminta lagi, kamu harus menarik tali ini, harus mengembangkan misalnya tanpa sere, harus menggulung lagi, cocoro, itu kalau orang pelayar profesional sudah tahu semua. Tetapi bagi kami pemula yang ikut sama Pak Hors, ya 1000 kali teriakan Pak Hors dan terkadang harus dibentak, mana lagi tali yang harus ditarik ini, karena kami masih belajar dan Pak Hors memberikan pengetahuan yang cukup luar biasa untuk kita semua, dan kita harus berlapang dada mengakui bahwa Pak Hors orang dari luar tetapi mampu betul-betul mendalami tentang tata cara pelayaran, tata cara pembuatan perahu, karena betul-betul hanya menggeluti itu saja dan menganggap bahwa perahu itu adalah bagian dari keluarganya Pak Hors. Perahu maksudnya kami kan punya banyak pekerjaan yang lain, tetapi Pak Hors semenjak di Indonesia betul-betul konsen dengan perahu dan berlayar kemana-mana menggunakan perahu tradisional. Saya kira itu Pak kelebihan dari Pak Hors, dan di sini saya juga terima kasih banyak kepada narasumber, Kapus, dengan para para peserta yang telah hadir dan undangan yang telah hadir di Zoom ini, serta tim riset kami di sini ada Pak Muslimin, ada Ibu Surya, ada Pak Jamil, kemudian ada Ibu Sadia sebagai editornya, kemudian ada Ibu Risma, ada Mbak Fitri, dan kami di lapangan juga banyak dibantu oleh Pak UB. Di sini juga hadir Pak UB. Terima kasih banyak yang sangat mendalam. Semoga kolaborasi kita untuk saat ini tidak sampai di sini, dan kami juga tunggu mungkin ada saran dari Bapak Ibu atau ada yang Bapak Ibu berminat ingin mengisi webinar ini, bisa kontak saya. Nanti saya cantumkan di kolom chat, boleh mengontak saya dan saran atas webinar yang akan dilakukan ke depan. Saya kira ini adalah hal yang pertama, mohon kerja dan kolaborasi kita bersama dan tetap untuk mempertahankan apa yang telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai PINISI sebagai warisan budaya dunia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Bu Husnul sebagai penutup dalam memberikan tanggapan kepada semua peserta yang sudah aktif di kesempatan webinar kali ini. Bapak dan Ibu, mohon maaf jika saya tidak membacakan beberapa pertanyaan, masukan yang sudah disampaikan lewat chat di Zoom. Dan saya juga meminta maaf jika tidak memberi kesempatan kepada beberapa peserta yang juga ingin bertanya secara langsung, karena kita terbatas dengan waktu. Ini pun kita sudah melebihi waktu sekitar 54 menit. Setelah ini kita akan ada dalam penutupan. Tetapi sebelumnya perkenalkan saya sebagai moderator untuk webinar kali ini memberikan kesimpulan bahwa mari kita renungkan kembali bahwa perahu penisi ini bukan sekedar alat transportasi laut, tetapi dia merupakan simbol kejayaan maritim Nusantara. Dan ingat pesan yang disampaikan oleh narasumber kita Pak Hors, bahwa untuk mengarungi apapun termasuk perahu penisi ini kita tidak boleh memiliki rasa takut. Yang paling penting adalah kerendahan hati, dan itu merupakan pernyataan kunci yang menjadi perenungan buat kita semua. Semoga dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman yang semakin modern, kita tidak lupa akan warisan budaya kita.
termasuk perahu pinisi, walaupun itu cukup terkenal merupakan bagian dari warisan budaya dari Bapak dan Ibu masyarakat Sulawesi Selatan, terutama teman-teman masyarakat Bulukumba yang merasa begitu bangga dengan warisan budaya perahu pinisi ini, tetapi kita sebagai warga Indonesia menjadikan perahu pinisi merupakan bagian dari warisan budaya Indonesia secara umum, dan kita bangga bahwa sampai dengan hari ini begitu banyak kegiatan yang masih terus dilakukan untuk memperkenalkan warisan budaya ini di mata dunia, dan perahu pinisi akan terus berjaya sebagai warisan budaya Nusantara. Demikian penutup dari saya selaku moderator. Selanjutnya kita akan mengikuti acara penutupan, yaitu pesan-pesan dan arahan yang akan disampaikan oleh yang terhormat